Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah ibu-ibu semua yang hadir di majelis ini yang dirahmati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah pada sore hari ini kita dipertemukan pada majelis ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang berkah. Selain sebagai majelis zikir juga majelis talaqul ilmi, di mana tentu saja ini majelis yang mulia. Insya Allah hadir di tengah majelis ini para malaikat yang senantiasa menyertai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah, para sahabat semuanya, para nabi, dan juga sampai ke kita semua selaku umatnya. Kita berharap kelak kita memperoleh syafaat dari Rasulullah. Semoga membaca Allah Subhanahu Muhammad wa ala ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ibu para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, ini saya karena ngajinya itu lama ya. Lama maksudnya jaraknya itu meskipun tak batasi, tapi karena ini batas itu kan di tengah ini sampai mana itu, jadi Ustaz lali. Seingat saya itu masih terakhir tentang hadis yang ke 12 ini. 12 semua ini sudah selesai belum ya? Karena hadisnya panjang sekali, itu kisah tentang ada 3 orang yang bepergian, kemudian mereka terpaksa harus menginap di dalam sebuah gua. Begitu mereka masuk ke dalam gua, kemudian jatuhlah batu yang sangat besar dari atas gunung, kemudian menutup pintu gua itu sehingga 3 orang tidak bisa keluar. Kemudian salah seorang berkata kepada temannya, tidaklah kita ini bisa keluar dari gua ini kecuali dengan berdoa kepada Allah melalui amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Kemudian orang pertama menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini punya 2 orang tua yang sudah lanjut usianya. Setiap hari aku merawatnya, memberi makan, memberi minum, lebih dulu sebelum anggota keluarga yang lain dan sebelum binatang piaraan yang ada di rumah. Tapi suatu hari aku mencari kayu bakar dan ketika pulang ke rumah, kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku menyiapkan minuman untuk mereka, tetapi aku enggan untuk membangunkannya karena mereka sudah tertidur. Maka sepanjang malam aku hanya diam menunggu sambil memegang tempat minum kedua orang tuaku itu, dan tidak memberi makan dan minum yang lainnya di rumah itu, karena aku memang nggak mau melakukannya sebelum memberi makan dan minum kepada kedua orang tua. Sampai kemudian terbitlah fajar, kedua orang tuaku bangun, maka kemudian aku segera memberi makan dan minum kepada kedua orang tuaku. Gitu kan? Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini semata-mata karena mengharap ridhomu, maka keluarkanlah aku dari gua ini. Maka tiba-tiba batu itu bergerak, gitu ya, geser gitu. Tapi celah dari batu yang bergeser itu masih belum cukup untuk membusuk gitu ya. Membusuk orang, nggak tahu orangnya ini langsing atau gemuk, kita nggak tahu, nggak ada penjelasannya.
Nanti jangan tanya orangnya mungkin kalau Pak dulu enggak, karena ya pokoknya belum bisa keluar dari pembukuan. Ini Ibu masih ingat nggak yang itu? Masih ya. Yang kedua, ya ini saya nggak tahu dulu khatam atau belum hadis ini. Ya ini kalau belum belum selesai baru sepertiga berarti ya. Kalau baru sampai. Kemudian orang kedua eh, menceritakan ya sesungguhnya aku punya eh, orang yang sangat aku wanita yang sangat aku cintai yaitu anak dari pamanku, berarti ya sepupu. Ya layaknya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Kemudian aku sangat mencintainya dan aku berharap untuk bisa memilikinya. Tapi itu tidak aku lakukan sampai menunggu beberapa tahun. Pada satu hari datanglah eh, anak pamanku itu, kemudian aku memberinya dengan 200 isyrina wa mi'ata dinarin, berarti 120 dinar emas. Jadi aku beri dia 120 dinar. Aku berharap agar dia mau bersamaku dalam sepi, bisa menyepi berdua gitu. Kemudian dia mau menerima itu. Maka ketika aku sudah bisa menguasainya, maksudnya sudah siap-siap gitu untuk mengumpulinya, kemudian dia berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau rusak cincin kecuali atas haknya. Ya, maksudnya jangan kamu lakukan ya karena ya menikah dulu gitu maksudnya intinya ya. Kemudian aku tidak meneruskan itu, kemudian aku tinggalkan anak perempuan pamanku tadi itu, dan kemudian aku tidak meminta uang itu lagi. Jadi, intinya ya pokoknya sudah nggak jadi dia melakukan itu, kemudian uangnya juga nggak diminta, kemudian ya itulah salah satu kebaikan dari laki-laki ini. Ya Allah, jika aku melakukannya itu karena mengharap ridhomu semata, maka keluarkanlah aku dari masalah ini. Maka batu itu bergeser lagi, ya, makin besar, sehingga tapi tetap masih 3 orang itu masih belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian orang yang terakhir itu ini berdoa kepada Allah. Waqala tistalisu, orang yang ketiga berkata, Allahumma istajartu ujaro'a wa a'taiduhum ajruhum ghairu rajulin wahidin. Aku ini mempekerjakan 3 orang pekerja di rumahku. Nah, semuanya aku telah beri upah mereka. Tapi satu pekerja itu pergi begitu saja sebelum aku memberikan upahnya. Wadaba fathamartu ajrohu hatta kasurat minhul amwalu. Karena upahnya tidak diambil, akhirnya upah itu aku investasikan. Jadi harta benda yang banyak, jadi menghasilkan banyak dari gajinya pegawai. Pada ani ba'dahimin, tiba-tiba setelah sekian tahun itu datang lagi. Nah, kemudian ya Abdullah, ada ilayya ajri, berikanlah upahku yang dulu belum tak pernah itu sekian tahun yang lalu. Ya, ini. Kemudian aku menjawab, kullu ma taro min ajrikan dal ibni wal bakori wal ghanami wal rofi. Lihatlah seluruh yang kamu saksikan ini, ada unta, kemudian ada apa namanya, sapi, kemudian ada kambing, termasuk budak-budak yang mengembalakannya itu semua adalah milikmu. Itu duitmu dulu yang tak investasikan. Maka kemudian orang itu menjawab, ya Abdullah la tastahzi'u bi. Wah, jangan ngolok-ngolok saya, masa segitunya, ini ngeprank ya. Gitu. Nah, bahasa sekarang gitu. Kemudian
La astahzi'u bika, enggak, aku serius ini enggak apa-apa. Itu memang semuanya adalah hartamu. Dulu upamu kemudian tak investasikan, berkembang, jadi itu seluruhnya. Jadi silahkan ambil semuanya. Fa'akhadhahu lahu fastaqahu falam yakun minhu syai'an. Maka kemudian dia ambil seluruhnya itu, ada unta, sapi, kambing, termasuk yang membelahkan itu budaknya, diambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun. Jadi tidak ditinggali belas itu yang mendorone tadi itu. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bi wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan seluruhnya itu semata-mata karena ridhomu saja, maka keluarkanlah aku dari masalah ini, dari kesulitan ini. Fangfajarati sakhratu fakhraju yang syuna mutafakun. Maka kemudian batu itu bergeser sehingga kemudian cukup untuk bisa keluar 3 orang dari dalam gua itu, sehingga 3 orang itu semuanya selamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ibu semua, hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya tawassul, tawassul itu artinya menjadikan pijakan sebagai wasilah di dalam berdoa dengan menggunakan amal soleh yang sudah dilakukan itu. Jadi hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini contohnya adalah pada kisah yang dikisahkan di dalam hadis. Tapi ini luar biasa ya. Jadi kita mengetahui bahwa 3 orang ini memiliki amal yang sangat baik, amal yang istimewa. Nah kira-kira zaman sekarang itu untuk orang nomor 3 itu kira-kira ya orang sudah kerja bertahun-tahun di Arab Saudi, di Malaysia, barbarannya orang budaya. Yang ada kan itu, atau juga mungkin di beberapa tempat yang kita dapati itu beritanya di dalam sosial media atau mass media. Nah, ini kebalikannya. Ini bayarannya itu dikembangkan oleh majikannya, kemudian setelah berkembang semuanya jadi beranak pinak, jadi buahnya begitu, kemudian dikasihkan semua. Semata-mata karena mengharap ridhonya Allah SWT. Ini yang kedua adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan atau dilakukan oleh orang itu ternyata memberi manfaat kepada orang yang melakukannya. Jadi kita juga bisa mencontoh ini. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ketika kepepet gitu ya, dongo sudah kepepet dulu. Ini sebagai wasilah. Saya kira ini sangat penting sehingga tidak perlu menjadi perdebatan lagi mengenai wasilah ini. Jadi para ulama sepakat tentang wasilah dengan amal baik, amal soleh, ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta kepada Allah. Jadi memintanya tetap kepada Allah, tapi dengan menyebut kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Ini kita dapat satu bab ibu, jadi ada 12 hadis mengenai niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah semata, itu bagian yang sangat penting di dalam melakukan amal. Jadi niat itu sebelum amal. Penjelasan hadis-hadis sebelumnya sudah sangat jelas. Kemudian kita masuk ke dalam bab 2 ya. Ini saya baca mungkin nanti belum sampai pada hadisnya, tapi setidaknya di mukadimah. Para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib menurut pendapat para ulama. Terutama kita sedang berada di bulan Sya'ban ini, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana amal yang utama antara lain adalah membaca banyak-banyak istighfar atau memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian fa'in kanatul ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Jika maksiat yang dilakukan tobat itu adalah maksiat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan dosa haknya anak Adam. Itu bertobat, istighfar, nah itu selesai. Kalau salah satu syurutin, maka kalau maksiatnya itu kepada Allah semata, bukan terkait dengan kesalahan atau haknya anak Adam, syaratnya tiga. Ahadua ayyuqli'a anil maksiat. Yang pertama adalah berhenti dari maksiat itu. Jadi kita semua ini, kalau kita kaitkan keadaan kita itu dengan waktu, itu ada tiga keadaan. Keadaan sekarang, keadaan masa lalu, dan keadaan yang akan datang. Nah, yang bisa dilakukan itu apa? Yang sekarang ini ya berarti kalau orang itu bertobat ya berhenti dulu dari maksiatnya. Nah, misalnya biasa mengkonsumsi narkoba ya berhenti. Kalau biasa mengambil milik orang lain berhenti saat ini juga. Gitu ya. Jadi yang pertama syaratnya berhenti dari kemaksiatan. Kemudian wasani ayyan dama ala fi'liya. Yang kedua adalah menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan. Berarti ini kalau waktunya sudah lewat, dulu pernah melakukan dosa, ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, itu sudah lewat, sudah kadung. Berarti yang bisa dilakukan apa terhadap yang sudah lewat? Ya berarti menyesalinya. Wah, saya berhenti dari mencuri, Pak. Nah, berhentinya kapan? Berhentinya ya gimana? Sudah lewat itu. Berhentinya sekarang, yang sudah lewat disesali. Ini. Kemudian wasalisu ayyazima alla ya'uda ilayya abadan. Yang ketiga adalah berniat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jadi kapok. Kapok itu apa bahasa Indonesianya? Kalau ya segera, jadi segera. Ini kapoknya ini bukan kapok sambal. Kapok sambal itu biasanya ini misalnya sambal level 10 gitu. Nomor larang tapi tetap nekat. Kemudian kepedesan sampai wah luar biasa itu sampai ini air matanya beleran gitu. Bukan karena sedih tapi saking pedesnya sambelnya itu. Tapi besok-besok juga nyari lagi ada sambal enggak kapok itu. Nah, yang dimaksud di sini tentu saja adalah memang betul-betul kapok, jera, tidak mau lagi mengulangi perbuatan itu untuk selama itu kalau maksiat atau dosanya yang dilakukan tobat itu terkait dengan maksiat kepada Allah Subhanahu, tidak terkait dengan makhluk atau anak Adam. Kemudian fa'in fukida hadis salah satu lantasih taubat dulu. Ya. Jika salah satu itu kok hilang, tidak dipenuhi, maka tidak sah taubatnya itu. Jadi tiga-tiganya harus benar ya. Ya. Jadi menyesal berhenti sekarang, tapi seminggu kemudian balik lagi rumah, nah itu tidak sah, tertolak tadi. Atau sekarang berhenti, berjanji tidak mengulangi lagi, tapi dicerita-cerita ke wah aku berbentong, malah merasa gagah itu. Cerita kebanggaan di masa lalu yang tidak baik-baik, itu jangan itu. Kecuali kalau maksud ceritanya itu bukan untuk kebanggaan, tapi untuk memberikan pelajaran supaya itu tidak diulangi atau supaya tidak dicontoh. Jadi pelajaran ada pelajaran baik,
ada pelajaran buruk, tapi sama-sama untuk diambil ibarat atau apa namanya hal baiknya. Misalnya Al-Quran menceritakan kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Musa, nah itu baik. Tapi kisahnya Raja Fir'aun tentu kisah yang buruk, tetapi tetap diceritakan oleh Al-Quran dalam rangka supaya diambil ibaratnya, pelajarannya oleh uh, umat Muhammad ini atau oleh seluruh umat manusia. Nah ini demikian ini kalau tadi tidak terpenuhi salah satu syarat tadi maka menjadi tidak sah taubatnya. Berikutnya wa in kana fil maksiatu tata'allaqu bi adamiyin masyuruha arba'atun. Kalau maksiatnya atau dosanya atau perbuatan buruknya itu terkait dengan anak Adam, maka syaratnya lebih banyak. Ditambah satu lagi syarat yang keempat. Jadi ini bedanya. Jadi kalau dengan Allah itu zat yang maha menerima taubat, zat yang maha kasih sayang, zat yang maha pemurah, itu urusannya lebih mudah. Tapi kalau urusannya itu dengan manusia, sesama manusia, itu ruwet gitu. Angel kan. Yo ngapura ya, ora somben rasa iki ora sudi. Gitu. Nih, di parane rumah itu ya kunci-kuncinya apa namanya pintunya dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pasar diundang-undang ya, belas belum mulai. Ya, itu manusia, angel ini. Jadi kalau urusan dengan hatinya manusia itu paling sulit. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan seandainya engkau infakkan seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini, maka kamu tidak akan bisa menjadikan hatinya manusia itu luluh kepadamu. Nah itu angel itu. Ini tapi kalau dalam urusan pilpres, pilgub, pilwakot, apa ini kok mudah Pak, itu nggak tahu lah, jangan ditiru. Ya. Jadi Rasulullah sendiri ya tidak mampu untuk menjadikan hatinya manusia itu luluh itu kecuali memang itu Allah yang menjadikan hati manusia itu luluh menjadi ikut, menjadi saling kasih sayang, menjadi saling akrab. Nah itu seluruhnya adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini urusan dengan manusia dalam urusan hati itu sangat sulit. Maka ini yang paling berat. Nah, syaratnya kalau terkait dengan dosa atau salah kepada manusia untuk bertobatnya adalah 3 syarat yang tadi, yaitu berhenti mengulanginya atau berhenti melakukannya, kemudian menyesal dari yang sudah dilakukan itu, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan yang keempat wa ayyabro'a min haqqi sahibiyah, dan hendaknya ia meminta dilepaskan dari kesalahan itu oleh orang yang tadi dia telah berbuat salah kepadanya. Gitu ya. Jadi ini kalau urusannya ya minta dilepaskan lah. Misalnya pernah ngambil bimbingnya tetangga itu tak ngomong gitu. Nah itu ya yuk jamben aku tahu jumbo itu loh. Wah bimbing sing mateng loro itu juga halal ya. Nah kalau tetangga bilang raiso wani pirose, itu ya harus ditatai itu harus di ini. Tapi kalau iya rapopo so sampean anu rasa kondona jipuk lah rapopo anggur aku disisani ya nah nek sing duwe blimbing apa sing duwe kulon napa jambu niku apian terus alhamdulillah rapopo sampean ra kondo rapopo dadi malah nek perlu sampean ra kudu kondo ini dadi kon eling-eling terus malah aneh sampean ora kondo terus tak anggap ikhlas iki dadi amal
sing rahasia. Nah, itu bagus kalau gitu. Tidak. Tapi ini saya nggak minta ibu semua ini kalau ada buah-buahan atau tanaman di depan rumah terus nanti ya sekolah jempol sakarpe itu tidak harus begitu. Semoga itu niatnya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau ada yang berniat itu kalau ada yang ngambil ya itu mudah-mudahan itu jadi sedekah saya ya Allah yang rahasia. Itu ya bagus itu. Jadi nggak merasa pernah sedekah. Nih, karena dalam hadis lain diterangkan tidak ada buah-buahan atau biji-bijian yang ditanam oleh manusia kemudian dimakan oleh burung atau satwa lainnya kecuali itu menjadi sedekah bagi nih. Jadi kok anggere esuk ngajenge daleme jenengan kok ana jambu sing wis keluak gitu ya. Ya tiba terus ke nah, wis alhamdulillah berarti syukur terus. Itu ojo malah terus ngomong di wah copet kurang ajar. Ini sing nandur kangelan sing rumah kangelan kok disisani. Nah, itu dalam hadis diterangkan memang seperti itu. Jadi tidak ada buah-buahan atau biji-bijian yang ditanam oleh manusia kemudian dimakan oleh burung atau sejenisnya, maka itu menjadi sedekah bagi. Lah iya, dipangan coklat malah menjadi sedekah. Lah ini sing mangan tombone itu luar biasa ya, malah mau ini sedekah. Ngoten nggih. Nah, ini nasi itu tentu terkait dengan hak anak Adam sekiranya memang itu mau apa namanya diminta kehalalannya. Nih, ada utang 10 juta Pak, ya semua udah. Aku utang ini sepiye aku rasa bayar ya Pak. Oh, wah apa itu ya apa ya saya ikhlaskan berarti diminta untuk bayar. Ya wis anu ae disauri ora ketang wis kalong piro sithik. Terserah itu masing-masing itu haknya anak Adam sendiri. Kemudian wa in kanat hadda qadafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Ya, gitu ya. Dan jika terkait dengan urusan perselisihan kalau maju itu karang gitu ya, apalagi sampai jamban-jamban rambut barang ini. Nah ini iya ini dalam keterangan kitab ini dikatakan ya hendaklah meminta maafnya. Makanya nanti kalau sudah selesai Ramadan kemudian kita masuk di Idul Fitri manfaatkanlah kesempatan itu untuk bersilaturahim ke tempat tetangga, ke saudara, ke siapa saja yang memang terutama kita memiliki pergaulan dalam kehidupan sehari-hari itu. Pernah punya relasi atau hubungan, baik hubungan persaudaraan, tetanggaan, pertemanan atau relasi dalam muamalah, dalam transaksi, ya muamalah, monggo dimanfaatkan. Misalnya tidak saatnya Idul Fitri terus tiba-tiba datang itu minta maaf itu orang Jawa kok angel lagi. Tiba-tiba terus ini biar aku setahun yang lalu itu gini aku boleh maaf. Mesti komentarnya ya tidak orang biasanya ini nanti jadi rada aneh gitu nih. Maka alhamdulillah kita punya tradisi halal bihalal sehingga itu uh, menjadi momen atau saat yang baik untuk kita saling meminta maaf. Nih, itu kalau terkait dengan tadi ya perselisihan, kemudian adu mulut dan lain-lain, itu begitu. Jadi tolaba afwahu. Wa in kana hibatan istahallahu minna. Kalau itu ngerasani ya meminta halal kepada sing dirasani. Nih, nah itu syaratnya itu. Ini tidak gampang. Ngerasani Gusti Allah dalam hati Gusti Allah gampang. Ngerasani tonggone wangel. Nah, itu
Wajibu ayatu min jami'i dzunubi, dan wajib untuk bertobat dari semua dosa. Paling taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli hakim inda tazam. Kalau dosanya atau perbuatan-perbuatan buruknya itu ada banyak Pak, kemudian obatnya hanya dari sebagian saja, itu gimana itu? Ya berarti sah untuk sebagian yang ditobati itu, tapi masih tetap ada dosanya untuk yang belum ditobati. Ini menurut kitab ini. Oke. Wabagia alaihi bagi, dan tetap ada dosa untuk dosa dan perbuatan buruk yang belum dilakukan tobat atasnya. Waqat tadhahara dalailul kitab wa sunnati wa isma'il ummati ala wujud taubat. Dalil-dalil baik dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, kemudian dalam ijma, itu sudah sangat jelas mengenai wajibnya melakukan taubat dari dosa. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman semuanya, agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Ini di dalam surat An-Nur ayat 31. Kemudian Allah Ta'ala juga telah berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah dengan sesungguhnya kepada Tuhan kalian. Surat Hud ayat 3. Jadi ibu semuanya, ini awal dari hadis yang akan membahas mengenai masalah tobat. Ini baru pengantarnya saja. Jadi nanti untuk kajian lanjutannya yang hadis-hadis mengenai tentang taubat kita akan sampaikan pada kajian ini. Bocor akhirnya dua untuk. Demikian ibu semua, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di majelis ini, dan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.